warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endro Agus Yasmantoro, mahasiswa pasca sarjana Universitas Wisnuwardana Malang. Dalam rangka tugas ketatanegaraan, dalam kesempatan ini akan menjelaskan secara singkat terkait dengan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Secara singkat, ringkasan dari periode sejarah ketatanegaraan di Indonesia terdiri dari beberapa fase. Fase pertama adalah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Fase kedua adalah berlakunya Konstitusi PRIS 1949. Fase ketiga adalah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Fase berikutnya adalah kembalinya kita ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan fase berikutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa reformasi sampai sekarang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
ketiga adalah terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara atau yang lebih kita kenal dengan berlakunya kembali Undang Dasar 1950. Dalam fase ini negara-negara bagian yang muncul sebagai akibat dari fase sebelumnya kembali bergabung ke negara Republik Indonesia. Terjadi musyawarah antara negara Republik Indonesia Serikat dan negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 yang bersepakat dan diputuskan bersama untuk melaksanakan menjadi negara kesatuan berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 serta diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Sementara. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950. Pada tanggal 5 Juli 1999 sampai dengan 11 Maret 1966, di sini fase kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Fase tersebut ditandai dengan adanya keputusan pemerintah tanggal 19 Februari 1959 yang menganjurkan kepada Badan Konstituante untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Mayoritas menyetujui, tapi tidak mencapai 2/3% dari suara sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara. Setelah itu banyak dari Badan Konstituante yang tidak hadir dalam sidang-sidang berikutnya. Adapun untuk mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi dari dekret tersebut adalah yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua berlakunya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dari utusan-utusan dari daerah serta utusan dari golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. 11 Maret 1966 sampai dengan tahun 1998 ini adalah fase amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru. Pada fase tersebut ditandai dengan adanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dilatar belakangi adanya pemberontakan G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. Surat perintah tersebut diberikan kepada Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketenangan serta dalam rangka jalannya pemerintahan berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Fase terakhir adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1998 atau kita kenal dengan masa reformasi sampai dengan sekarang. Pada fase ini adalah masa-masa reformasi tanggal 12 Mei 1998 di mana adanya tuntutan terkait dengan yang pertama amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM serta pemberantasan KKN, adanya otonomi yang adil antara pusat dan daerah, adanya kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan bernegara yang berdemokrasi. Ada 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diamandemen, pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Intinya pada pokok perubahan pada amandemen pertama adalah mengurangi kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Yang pertama, pengangkatan dan penempatan duta negara lain. Yang kedua, pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang ketiga adalah pemberian gelar, tanda jasa, serta tanda kehormatan.
Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pokok perubahan dalam amandemen kedua ini adalah adanya pemerintahan daerah yang lebih terperinci, fungsi DPR dan hak anggota DPR, serta adanya hak asasi manusia yang dikuatkan. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 9 November 2001. Adapun pokok perubahan dalam amandemen ketiga adalah MPR tidak lagi menjadi kedaulatan rakyat. Yang kedua, memperjelas Indonesia sebagai negara hukum. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung serta pembentukan DPD. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1445 pada tanggal 11 Agustus tahun 2002. Adapun pokok perubahan dalam amandemen keempat ini adalah anggota dan pemilihan MPR, pemilihan dan pergantian presiden dan atau wakil presiden, bank sentral, pendidikan, sistem ekonomi, serta perubahan konstitusi. Demikian sedikit penjelasan kami terkait dengan fase demi fase sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun atas kekurangan saya sampaikan permohonan maaf, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.